Ya pemirsa, Kolombia dilanda darurat kebakaran hutan sebanyak 24 titik api yang mengamuk di Departemen Tolima dan tersebar di 13 munisipalitas. Petugas gabungan dikerahkan sementara akses medan yang sulit dan ancaman perluasan api memperberat upaya pemadaman. Api terus berkobar di sejumlah wilayah di Departemen Tolima, Kolombia. Sebanyak 24 kebakaran hutan aktif dilaporkan masih belum sepenuhnya terkendali. Petugas pemadam kebakaran dibantu Angkatan Udara, Kepolisian, dan Unit Nasional Penanggulangan Risiko Bencana Kolombia. Upaya pemadaman menghadapi tantangan berat terutama karena sejumlah lokasi sulit dijangkau. Kondisi ini memperlambat pengiriman air dan pengisian ulang pompa pemadam. Hingga kini petugas gabungan masih berjuang menjinakkan puluhan titik api di tengah medan berat dan ancaman kebakaran yang terus meluas. Sementara itu pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang wilayah Peru bagian selatan. Guncangan terasa di sejumlah wilayah dan memicu longsor di kawasan pegunungan Andes. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang wilayah Peru bagian selatan. Berdasarkan laporan Institut Geofisika Peru, pusat gempa berada sekitar 35 km di utara Cora, Provinsi Parinacocas, wilayah Ayacucho dengan kedalaman 108 km. Getaran kuat juga memicu longsor di sejumlah kawasan pegunungan Andes. Kondisi ini menambah dampak gempa, terutama di wilayah yang berada di kawasan perbukitan dan pegunungan. Pemerintah setempat meminta bantuan untuk menangani dampak gempa. Badan Pertahanan Sipil Peru mengimbau masyarakat tetap tenang dan berada di lokasi yang aman. Warga juga diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan. Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara menargetkan Lebanon Selatan, Far Romane, dan dataran tinggi Ali Al-Taher. Pesawat tempur Zionis Israel melancarkan serangan udara dan artileri intensif yang menargetkan beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Serangan ledakan kuat juga dilaporkan di sejumlah wilayah tersebut dengan suara ledakan terdengar di sejumlah desa. Serangan ini berlangsung di tengah ketegangan lintas batas yang terus memanas dan berulangnya gempuran di Lebanon Selatan meskipun ada upaya mediasi serta kesepakatan gencatan senjata di kawasan tersebut. Lebanon Selatan kembali memanas. Rangkaian ledakan mengguncang Mais Al-Jabal. Sementara pasukan Israel bergerak memasuki Wadi Al-Saluki di tengah suara tembakan dan aktivitas drone. Eskalasi terjadi saat upaya perundingan antara Lebanon dan Israel masih buntu. Suasana tegang kembali menyelimuti Lebanon Selatan. Sejumlah ledakan mengguncang wilayah Mais Al-Jabal saat pasukan Zionis Israel bergerak maju ke Wadi Al-Saluki. Suara tembakan dan drone terdengar di sejumlah titik. Rekaman memperlihatkan ledakan yang memicu kumpulan asap tebal membumbung tinggi ke langit. Tentara Zionis Israel terlihat bergerak memasuki Wadi Al-Saluki di tengah suara tembakan. Media Lebanon melaporkan Zionis Israel melancarkan serangan artileri ke Mais Al-Jabal dan Wadi Al-Saluki. Israel menyebut serangan ini sebagai respon atas serangan Hizbullah, sekaligus untuk menargetkan infrastruktur militer kelompok tersebut. Hingga laporan dipublikasikan, belum ada informasi mengenai korban jiwa dalam operasi tersebut. Sebuah pesawat KC-135 Stratotanker Angkatan Udara Amerika Serikat lakukan pengisian bahan bakar untuk jet tempur F-16 di tengah patroli udara di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat secara rutin menggelar patroli udara di Timur Tengah menggunakan aset strategis jet tempur F-16 serta pesawat tanker bahan bakar KC-135. Patroli ini guna mengawasi jalur pelayaran vital, merespon ketegangan dengan Iran, dan mengamankan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah.
Selain itu, pengoperasian jet tempur F-16 yang didukung pesawat tanker untuk memperpanjang jangkauan patroli di sekitar Selat Hormuz. Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah jet tempur Israel melancarkan 8 serangan udara ke pangkalan udara Abu al-Duhur di Idlib, Suriah. Turki memperkuat posisinya dengan memindahkan pasokan logistik dan senjata berat ke Suriah. Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah jet tempur Israel melancarkan 8 serangan udara ke pangkalan udara Abu al-Duhur Idlib, Suriah. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan tidak akan mentolerir kehadiran militer Turki yang memperluas ke arah selatan Suriah. אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. Atas serangan Israel, Turki dikabarkan memperkuat posisinya dengan memindahkan pasokan logistik dan senjata berat ke Suriah. Selain itu, Turki mengecam keras serangan Israel dan menegaskan komitmennya mendukung Suriah. Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya atas eskalasi ini dan mendorong komunikasi antara pihak-pihak terkait untuk mencegah pecahnya perang. Lima 50 jenazah warga Palestina termasuk anak-anak akhirnya dimakamkan secara massal pada Kamis. Proses evakuasi jenazah berhasil dilakukan usai tertimbun reruntuhan selama 3 tahun. Warga Gaza menggelar pemakaman massal 50 jenazah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel, termasuk lebih dari 20 jenazah anak-anak. Jenazah berhasil dievakuasi setelah tertimbun reruntuhan rumah-rumah selama hampir 3 tahun. Evakuasi dilakukan dari sejumlah wilayah seperti Tel Al-Hawa, Az-Zaitun hingga Al-Shati. Proses evakuasi jasad korban selama 800 jam berlangsung di tengah keterbatasan alat berat. Seluruh jenazah kemudian dikumpulkan di halaman kompleks medis Ashifa. حتى هذه اللحظة الطواقم تعمل في الميدان، هناك جهود مستمرة لن تتوقف طالما هناك مشروع موجود مع الصليب الأحمر. ما إن ينتهي المشروع ستتوقف عمليات الانتشال. يتم التعرف على الضحايا، ربما من الملابس، ربما من بعض العائلات التي تستطيع أن تتعرف على أبنائها تتعرف، لكن المعظم هم عبارة عن رفات. Rekaman video menunjukkan jenazah dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dibungkus bendera Palestina. Sementara para pelayat termasuk keluarga dan kerabat korban berkumpul di sekelilingnya memegang spanduk bergambar para korban. Para pelayat pun kemudian beramai-ramai membawa seluruh jenazah ke pemakaman untuk dimakamkan. Media Gaza melaporkan pada Oktober 2025, sekitar 9.500 warga Palestina dilaporkan hilang sejak awal perang, termasuk orang-orang yang diyakini masih berada di bawah reruntuhan. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf bertemu dengan Presiden Irak Nizar Mohammad Said Amidi dalam kunjungannya ke Baghdad. Ketua Parlemen Iran, Bagher Ghalibaf, tiba di Baghdad pada Rabu pagi. Pertemuan Ghalibaf dengan Presiden Irak membahas hubungan bilateral kedua negara, konflik regional dan kerjasama negara-negara kawasan dalam menjaga stabilitas. Sebelum bertemu Presiden Irak, Ghalibaf bertemu sejumlah pejabat Irak lainnya. Dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat, Irak menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Iran. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memasuki babak baru. Ketiga negara ini terus segala kekuatan untuk memperkuat militer mereka.
Perang Timur Tengah semakin meluas. Ketiga negara yang terlibat, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini, Iran mendekati Irak. Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menerima kunjungan Menteri Pertahanan China di Jakarta. Menhan Syafri menerima kedatangan Laksamana Dongchun di gedung Kemenhan, Jakarta. Pertemuan kedua pimpinan pertahanan negara ini membahas kerjasama pertahanan, mencakup pertukaran personil, industri pertahanan, dan latihan bersama antara kedua angkatan bersenjata. Pertemuan ini merupakan bentuk politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sementara China ingin memastikan bahwa Indonesia tidak beraliansi pada pihak manapun, terutama terkait ketegangan di Pasifik. Ini merupakan suatu langkah maju yang dilakukan di era pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Kami juga mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk ikut serta di dalam latihan bersama seperti Happy Garuda yang merupakan salah satu bentuk konkret hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Tiongkok. Pemirsa, 2 penumpang mobil tewas usai menabrak bagian belakang truk kontainer di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. Situasi akan kembali dengan informasi menarik lainnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami.